Banyak pelaku ekonomi kreatif di daerah yang punya kemampuan luar biasa, tapi standarnya belum jelas. Karenanya, mereka perlu didorong agar mempunyai sertifikasi kompetensi. Hal itu disampaikan Wakil Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, usai bersama Kemenparekraf RI menggelar sosialisasi standar dan sertifikasi kompetensi SDM dan sektor ekonomi kreatif di Hotel Khas Tegal, Jawa Tengah, Jumat 26 Januari 2024. Fikri memberi contoh di dunia pariwisata orang hebat di Lombok, ternyata di Bali tidak diterima karena tidak punya sertifikasi. Padahal orang dari Malaysia dan Thailand datang diterima karena memiliki sertifikat internasional. Fikri menuturkan, kalau sertifikatnya internasional berarti harus diterima. Semoga ke depan banyak yang bersertifikat dengan baik sesuai standar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang luar biasa. Luar biasa itu kemampuan untuk menjalankan event-event dan seterusnya. Juga pada pekerjaannya dia luar biasa. Tetapi menurut dia juga. Tapi nggak ada standar. Apakah dia memenuhi standar atau tidak? Bersedih hati juga saya datang pernah ke Lombok ya, guide-nya luar biasa, tapi kalau sudah pindah ke Bali, dia nggak boleh beroperasi di sana, karena ternyata sertifikatnya atau tidak diakui di Bali. Nah begitu juga di Bali, banyak guide-guide dari yang tadi saya cerita, dari Thailand, dari Malaysia dan sebagainya, dia berkeliaran kemana-mana, ternyata sertifikatnya tingkat internasional. Jadi kita harus menerima mereka. Nah, di sini saya tadi cerita orang Tegal itu kan banyak yang dipakai lighting di filmnya Mas Tontowi atau dulu Mas Horumah Marhum dan sebagainya. Memang itu kan saya tanya sama Mas Imam Tontowi, itu propertinya, lightingnya, soundnya segala macam itu semua orang Tegal. Tapi saya tidak yakin kalau itu mereka tersertifikasi dengan baik. Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf RI, Faisal mengatakan, menyampaikan kegiatan sosialisasi merupakan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi. Faisal menyebut, nantinya semua pelaku ekonomi kreatif akan mempunyai sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan kemampuan dan keahlian terhadap suatu bidang, sehingga tambah Faisal akan memberikan nilai lebih dan daya saing di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Faisal, untuk menguji atau asesor dilakukan oleh yang namanya Workplace Assessor dengan standar yang dikeluarkan oleh BNSP. Saat ini bidang pariwisata sudah menggunakan standar ASEAN. Kemenparekraf untuk kolaborasi dengan Komisi 10 terus mendorong pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita sudah memiliki regulasi Permenparekraf 2016 tentang wajib sertifikasi kompetensi, tapi memang hanya sektor pelaku pariwisata. Ini mungkin perlu didorong untuk sektor pelaku ekonomi kreatif. Bahkan juga sudah ada PP yang terbaru tahun 2023 tentang pelaksanaan sertifikasi baru pariwisata memang. Sehingga memang ini perlu dukungan dari Komisi 10 untuk mendorong bagaimana pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, kami di setiap tahun di Direktorat Standarisasi Kompetensi melaksanakan 1.500 sertifikasi kompetensi. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal, Joko Sunarto menyebut, pemerintah Kota Tegal sangat mendukung kegiatan sosialisasi tersebut karena pelaku ekonomi kreatif di Kota Tegal juga butuh pengakuan melalui sertifikasi. Joko menerangkan sangat mendorong pelaku ekonomi mengikuti sosialisasi ini. Harapannya nanti bisa mengikuti tahapan pelatihan dan uji sertifikasi. Bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam rangka pengembangan industri ekonomi kreatif. Jadi kompetensi standarisasi itu yang paling dibutuhkan untuk usaha ekonomi kreatif. Kita punya warung Tegal, kita punya industri kria juga yang sangat sudah, bahkan yang di Balapulang itu sudah mampu ekspor, Bapak. Yang kerajinan dan pembuatan dari kayu jati itu sudah sampai ekspor. Kita juga punya shuttlecock lawatan, tapi standarisasi untuk masuk ke industri, shuttlecock itu kan belum terstandar, yang itu harus kita manfaatkan. Maka
Makanya ini bagian dari tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah dan pemerintah nasional untuk mengembangkan kompetensi dan standarisasi dari para pelaku usaha ekonomi kreatif. Karena kalau mengharapkan dari pelaku usaha sendiri, biasanya sertifikasi itu cukup mahal. Tapi kalau dilaksanakan, difasilitasi oleh pemerintah, makanya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Sosialisasi standar dan sertifikasi kompetensi SDM dan sektor ekonomi kreatif ini digelar satu di antaranya untuk mengetahui standarnya terkait persyaratan ataupun sertifikat. Dari Tegal, Jawa Tengah, JCKBC News melaporkan.